Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan di dalam hidup kita selalu baru setiap hari. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu indah. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa janjinya itu selalu tepat waktu untuk memberikan kepada kita apa yang Dia janjikan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang yang biasa saja dipilih Tuhan karena integritas dan identitasnya jelas di mata Tuhan. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita mulai belajar bagaimana kita juga harus memiliki integritas dan identitas yang benar di mata Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa lihat sekeliling Bapak Ibu semua, bagaimana keadaan, masalah-masalah demi masalah karena wabah sakit penyakit ini, saudaraku, kemudian merembet kepada masalah-masalah lain, masalah sosial, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kita percaya, tidak ada satupun di dunia ini yang kekal. Semua ada waktunya. Kita percaya, kita berdoa, tepat waktu Tuhan, tepat kairosnya Tuhan, semua akan berlalu dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan kembali. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajar sesuatu yang baik. Tuhan sedang melihat apakah kita semua tetap percaya, apakah kita semua tetap yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita lihat dari kitab Kejadian, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua dari Kejadian pasal 6. Saudaraku, di situ dikatakan ini riwayat tentang Nuh. Kejahatan manusia. Manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai. Maka berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya hanya akan 120 tahun saja. Saudaraku, kita lompat kepada ayat yang selanjutnya. Saudaraku, ketika Tuhan, ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semuanya manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudaraku yang kekasih, luar biasa sekali. Allah melihat pada zaman Nuh, kehidupan itu mungkin tidak berbeda dengan keadaan kita sekarang. Manusia hanya memikirkan cara hidup mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri mungkin. Mereka hidup egois. Mereka hanya mengejar sesuatu yang menurut menyenangkan hati mereka. Mereka tidak lagi peduli kepada masalah-masalah rohani. Dan Tuhan melihat itu terjadi, saudara. Dan kalau pada hari-hari ini kita merasakan bagaimana luar biasanya. Oleh karena wabah, oleh karena virus yang sedang melanda dunia ini. Tuhan sedang memberi pelajaran yang berharga. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang kita bisa rasakan sekarang? Coba lihat. Bagaimana kekayaan kita yang selama ini kita andalkan lama-lama pun habis. Bagaimana pangkat kita yang kita andalkan semuanya juga tidak berarti. Bagaimana kepandaian kita semuanya tidak berarti. Ketika kita melawan virus yang tidak kelihatan, saudaraku, semua kalah.
Karena itu, saya hanya percaya kepada janji Tuhan. Orang benar hidup karena percayanya, orang benar hidup karena imannya kepada Tuhan, dan orang benar akan diluputkan dari malapetaka. Saudaraku, mari kita lihat. Kenapa Tuhan memilih Nuh? Kenapa Tuhan bisa memilih Nuh yang luar biasa dari manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa? Saudara, saya mencatat ada beberapa catatan saya. Saudaraku, yang pertama, Tuhan memakai Nuh karena hidupnya bergaul dengan Allah. Bergaul dalam bahasa Melayu yang saya catat adalah bergaul itu diaduk menjadi satu, disatukan, kemudian menjadi satu di dalam kesatuan. Itu kata bergaul. Nah, saudaraku yang luar biasa di sini, itu berarti Nuh memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup Nuh bergaul dengan Allahnya dengan luar biasa. Di tengah-tengah kerusakan dunia, kehidupan dunia pada waktu zaman Nuh itu luar biasa. Dia tetap memegang integritasnya. Dia tetap memegang identitasnya sebagai anak-anak Tuhan yang benar, walaupun keadaan sekelilingnya tidak benar. Saudaraku yang kekasih, inilah yang Tuhan mau pada hari-hari ini. Di tengah kekacauan dunia, di tengah hal-hal yang tidak menyenangkan ini, saudara, Tuhan ingin melihat integritas dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu memiliki maksud yang baik. Kita mari siapkan hati kita, saudara. Nuh dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita sudah bergaul dengan Allah dengan benar? Apakah nilai kehidupan, kepercayaan kita atau agama kita sesuai dengan sikap kita, sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan integritas kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang kita mengaku percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apakah identitas kekristenan kita, integritas kekristenan kita itu nyata dalam hidup kita? Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memilih orang-orangnya, sedang mempersiapkan orang-orangnya untuk menyelamatkan dunia ini. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, menangkap apa yang Tuhan ingin semua kita lakukan di dunia ini lewat peristiwa ini, kita akan mempersiapkan diri kita. Sama seperti Nuh, nilai keagamaan kita ditentukan dari sikap hidup keseharian kita. Yang kedua, kenapa Nuh bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saya mencatatnya lagi, saudaraku. Nuh itu dipercaya Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya kepada kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu pasti. Tapi bagaimanakah Tuhan bisa mempercayai kita? Bagaimana caranya Tuhan bisa mempercayai hidup kita, saudaraku yang kekasih? Luar biasa sekali. Kembali kepada yang pertama tadi. Tuhan percaya kepada Nuh karena dia melihat nilai hidupnya. Bagaimana dia mencintai Tuhannya dengan sangat. Dia tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Dia tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan di luar daripada kebenaran. Saudara, yang kedua, Tuhan mempercayai kepada Nuh yang seharusnya dipercayai. Luar biasa, saudaraku. Ayat 5 sampai ayat 8 dari Kejadian pasal 6 kita sudah bisa baca. Di situ dikatakan Nuh itu diperkenankan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita belajar bagaimana kita bisa meneladani hidup seperti apa yang Tuhan mau. Gereja pada hari-hari ini mungkin sedang tutup, saudara. Ya, mereka sudah tidak bisa beribadah bersama-sama lagi. Mungkin secara kasat mata gereja sepertinya sudah tidak berarti lagi. Tapi jangan lupa, gereja-gereja di rumah sedang bertumbuh dengan luar biasa. Keluarga-keluarga sedang dibina oleh Tuhan untuk menjadi gereja-gereja kecil. Gereja yang mula-mula di mana fungsi Bapa sebagai imam akan dipulihkan. Saya menghimbau buat ayah, saya menghimbau buat bapak-bapak untuk menjadi imam kembali kepada Tuhan. Imam yang benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mulailah dari sekarang. Jangan malas beribadah. Tuhan beri kesempatan untuk Bapak Ibu semua beribadah di rumah. Bukankah sesuatu yang mudah untuk kita bisa lakukan kalau kita mengasihi Tuhan? Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Inilah kesempatan. Kalau kita bisa beribadah bersama dengan keluarga,
Tuhan mempercayai keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita. Sama seperti Nuh. Nuh hanya membawa anak dan menantunya diselamatkan. Yang lain tidak mau mendengar kata-kata nasihat dari Nuh. Semuanya ditenggelamkan. Tapi lihat, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan percaya kepada kita, kita bisa menyelamatkan satu generasi, yaitu keluarga kita. Kalaupun itu terjadi, maka Tuhan juga bisa menyelamatkan keturunan-keturunan kita. Mulai dari sekarang, saya himbau bapak-bapak untuk kembali kepada kasih yang semula. Menjadi imam yang benar di mata Tuhan, bina istri, anak-anak kita, semuanya untuk menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Belajar. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, kita belajar bahwa Nuh itu luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Nuh belum pernah membuat bahtera, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sekarang berfirman Tuhan kepada Nuh, ya, sekarang buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan paku dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Saudara, ini luar biasa. Pada zaman Nuh belum pernah melihat mungkin bahtera seperti apa bentuknya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Nuh hanya disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Bukan cuma bahtera yang besar, tapi juga nanti Tuhan bilang sama Nuh untuk dipersiapkan kandang-kandang untuk binatang-binatang yang akan diselamatkan. Bawa bekalnya, kata Nuh, bawa makanannya. Ini luar biasa, saudaraku. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu akan menjadi mungkin bagi Allah. Mungkin buat kita, saudaraku, agaknya mustahil kalau kita sedang menghadapi masalah, persoalan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya biasa-biasa, seperti begini terus. Saya mau katakan, jangan kurangi nilai percayamu. Tuhan sedang membuat kita menjadi seperti Nuh. Percayalah. Mungkin kita tidak pernah mengerti maksud Tuhan, tapi Tuhan hanya minta kita percaya. Tidak semua maksud Tuhan kita perlu mengerti. Tuhan hanya minta kita percaya. Nuh belum pernah lihat bagaimana bahtera itu. Bagaimana bentuknya pun dia tidak tahu. Tapi luar biasa, dia yakin ada maksud Tuhan. Dia kerjakan semuanya. Saya juga yakin dia karena belum pernah tahu bagaimana cara membangun bahtera. Mungkin dia berdoa, dia tanya nanti ini begini bentuknya. Tanya lagi mungkin bagaimana caranya memakunya. Mungkin dia tanya lagi bagaimana membuat petak-petaknya. Mungkin dia tanya lagi bagaimana mencari kayunya seperti apa. Itu pasti dia bertanya. Itulah sebabnya. Kalau bapak, ibu, saudara-saudara mau dipakai oleh Tuhan, seringlah bertanya kepada Tuhan maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, ini penting. Karena Tuhan sedang mempercayai satu nilai hidup untuk generasi yang akan datang melalui kita. Mari kita mulai. Siapkan bahtera. Mungkin tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Tuhan hanya minta kita percaya. Tuhan hanya minta kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dia mau supaya kita mengerti ada tujuan ilahi di dalam setiap peristiwa. Hari-hari ini, saudaraku, semuanya seperti dalam keadaan kegelapan. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Dokter-dokter sendiri pun mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan, sama seperti zaman Nuh. Nuh juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi Nuh bertanya kepada Tuhan. Nuh mendapat ketetapan di dalam Tuhan. Nuh mengerti ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Dan dia lakukan. Inilah yang disebut nilai percaya. Iman itu bukan sekedar kita percaya, tapi iman ada di dalam tindakan kita. Saudaraku, inilah saatnya. Gereja, melalui gereja keluarga yang timbul di mana-mana, tumbuh di mana-mana, gereja akan sedang dibawa oleh Tuhan menuju kepada satu kebaikan. Yang keempat, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat 22, Nuh mengerjakan segala sesuatu tepat. Ini yang luar biasa, saudara. Saya mau katakan itu hebat sekali. Ini satu perkataan Tuhan yang hebat sekali dan berkata, Nuh melakukan semuanya dengan tepat. Berarti tidak ada satu hal pun yang membuat
di mata Tuhan lu itu bercacat, saudaraku. Bagaimana bisa seorang yang biasa di mata Tuhan menjadi luar biasa dan dipakai Tuhan yang luar biasa? Nuh hanya mengerjakan perintah Tuhan apa adanya. Kitab Wahyu mengatakan, siapapun yang menambahkan atau mengurangi dari satu ayat dari firman Tuhan, maka dia tidak akan berkenan di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita mulai belajar. Ya, tidak perlu menambahkan aksesoris apapun dalam firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan ingin supaya kita hanya melihat firman Tuhan. Tidak perlu ditambahkan dengan ilmu saudara. Tidak perlu ditambahkan dengan kepandaian saudara. Tuhan hanya mau ikuti firman Tuhan. Lakukan seperti apa yang Nuh lakukan, maka hidup kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan satu generasi, tapi juga satu keturunan kita yang jauh lebih panjang. Bahkan Tuhan juga akan pakai kita menyelamatkan bangsa-bangsa. Mari kita mulai dengan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Hidup adalah satu kesempatan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya mau ulang lagi, saudaraku, ini adalah kesempatan. Hidup cuma satu kali dan kita mulai dengan sesuatu yang pasti. Hidup benar di mata Tuhan, ambil kesempatan untuk menerima janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan hidup kita, dan yang terakhir adalah lakukan semua dengan tepat. Tidak perlu dengan aksesoris apapun. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu lagi dengan kata-kata yang manis-manis ya untuk mempercantik cara kita menyampaikan firman Tuhan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan mau supaya kita melakukan seperti apa yang Dia katakan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita taruh hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara kami, terutama kaum bapak, untuk mereka menjadi imam-imam sama seperti Nuh yang akan membawa keluarganya menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan semuanya oleh Tuhan. Karena itu Tuhan beri kesempatan untuk bapak-bapak mengambil bagian ini untuk dipercaya oleh Tuhan. Diambil kesempatan ini oleh mereka untuk menjadi berkat. Tuhan pakai para bapak-bapak kembali hatinya kepada keluarga dan kembali kepada Tuhan. Jadikan mereka semua imam-imam yang luar biasa. Kalau di antara mereka belum melakukan apa yang mereka harus lakukan, Tuhan ampuni mereka. Mulai sekarang ingatkan kepada mereka supaya mereka mengambil tugas ini dan tanggung jawab ini. Ayah harus menjadi seorang imam, bapak harus menjadi seorang imam, suami harus menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarga supaya menyelamatkan generasinya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, Engkau akan menjaga mereka, melindungi mereka. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin.